ketawa. Jalan-jalan pakai sneakers. Cakep. People in the universe. Jadi, hari ini konten kita adalah CBR. Apa tuh? Apa tuh? Calling bareng Romo. BTW, Romo apa kabar nih? Ketawa. Ini mau udah. Kenapa ketawa? Mulai Baik, sehat walafiat. Kemarin banyak banget nih yang nanya soal kehidupannya Romo dan kehidupan mereka sendiri. Oh, mereka hidup ya? Mereka hidup ya? Mereka hidup ya? Mari, pertanyaan pertama apa ini? Dari Valen Eko. Halo Eko. Dari Lita Adela, dari Lita, sama dari Angel. Halo Menur. Halo. Pertanyaannya tuh kenapa Romo pengen jadi Romo? Oh, itu jawabannya seperti kalian mungkin ya. Kalian itu kenapa pengen jadi insinyur, guru? Kira-kira mirip lah. Yang jelas kalau saya jadi Romo itu karena pengen melayani Tuhan secara khusus. Kalau yang menjadi impian atau cita-cita yang menyemangati saya untuk menjadi Romo adalah ada ayat kitab suci. Nanti ini jadi kuis. Kalian tebak ini ada di mana. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, yang diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk selalu tinggal di bait Allah dan menikmati serta menyaksikan kemurahan Allah, yaitu ada di gereja. Atau ada lagi, jadi koster, ya kan? Bisa jadi koster atau jadi Romo. Nah, saya milih yang jadi Romo. Tinggal di rumah Tuhan sepanjang hidup saya. Itu yang saya pilih. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin selalu tinggal dekat altar di rumah Tuhan, silahkan daftar jadi Romo, ya. Apakah Romo dulu pernah jatuh cinta dan punya mantan? Mantan sekolah ada. Mantan cemil lah. Oh iya, oke. Jatuh cinta itu tentu manusiawi. Semua orang pernah jatuh cinta dan mungkin masih akan jatuh cinta lagi. Ada teman saya itu yang sudah punya pacar, tapi kalau lihat seseorang jatuh cinta juga, rasanya ingin memiliki lagi. Manusiawi. Kalau jatuh cinta wajar, hanya untuk mantan, kita nggak punya mantan. Teman dekat banyak, dekat banget banyak. Sampai sekarang masih tetap teman baik. Saya akan ada beberapa hal nanti terkait dengan bagaimana kita memilih pacar atau calon suami. Jadi kalau yang sudah pernah jatuh cinta, bukan berarti nggak boleh jadi Romo. Tidak layak untuk jadi Romo ya. Karena Romo terus pernah jatuh cinta supaya bisa mencintai umat dengan tulus. Pertanyaan lanjutan ini dari Eko lagi. Gimana reaksi keluarga Romo saat Romo pengen masuk seminari? Reaksi pertama tentu saja kaget. Karena terutama bagi bapak saya, menjadi orang baik itu harus. Tapi untuk menjadi baik tidak harus jadi Romo. Itu prinsipnya. Kita semua dipanggil untuk menjadi orang baik. Dan jalan menjadi orang baik bukan hanya jadi Romo. Maka yang pertama itu kaget dan agak tidak setuju. Seiring berjalannya waktu, saya tes tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau berangkat tes ngomong aja ada acara gereja atau acara kantor. Setelah tes selesai, namanya solisitasi, wawancara dengan waktu itu 5 Romo, sudah selesai, tinggal tes kesehatan. Baru saat tes kesehatan, saya baru ketemu dengan kedua orang tua saya. Kira-kira waktunya sama seperti ini, menjelang Paskah. Kemudian saya ngomong dan mereka kaget. Itu reaksi yang muncul. Hanya sekarang mereka sudah
menerima dan bahagia. Selanjutnya pertanyaan dari @Agatha Dwita. Halo Aga. Halo Aga. Halo adiknya Di rumah Dita. saja. Halo Dek Dita. Cita-cita selain jadi Romo dan arsitek apamu? Jadi Romo itu antara cita-cita dan panggilan. Sebenarnya itu kalau ngomong cita-citanya jadi Romo itu ya kadang-kadang tidak juga, karena kan kalau cita-cita biasanya kan selalu bisa dicapai. Tapi orang yang pengen menjadi imam itu tidak sepenuhnya, bahkan sudah sekolah di seminari lama pun tidak menjamin dia jadi Romo. Jadi kalau imam bukan salah satu cita-cita ya, tetapi itu panggilan yang kemudian saya usahakan, bukan dicita-citakan. Karena pada saat terakhir mau tabisan itu drama yang cukupnya kami memilih moto semuanya indah pada waktunya, karena itu ada drama yang panjang. Jadi kalau mengenai cita-cita selain menjadi arsitek, itu adalah cita-citanya menjadi orang baik, menjadi pelayan Tuhan dan penyalur rahmat Tuhan bagi semakin banyak orang. Itu cita-cita saya. Semoga juga menjadi cita-cita semuanya, termasuk Aga. Semoga kamu juga bisa menjadi pelayan banyak orang. Selanjutnya dari Ave Prasanta. Oh ini Ave. Halo Ave, belum pernah ketemu ya Miss Dinarnya ya. Pertanyaannya, plus dan minusnya setelah dan sebelum jadi Romo. Plusnya, kalau yang saya rasakan adalah saya bisa melihat banyak wajah orang yang bergembira ketika setelah misa, kemudian bertemu di depan gereja itu banyak orang yang tersenyum. Nggak tahu tersenyumnya kenapa, tapi saya selalu beranggapan karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan dan mereka boleh menemukan kebahagiaan. Negatifnya, setelah jadi Romo tidak membuat suara saya menjadi lebih baik. Suara saya sebelum jadi Romo dengan menjadi Romo itu tetap saja. Tapi itu juga saya syukuri. Paling tidak sekarang kalau nyanyi ya sudah sedikit-sedikit bisa lah. Iya nggak Bang? Kan suaranya Romo kan dikenal berkarisma. Yuk tadi Rano karismane toh. Loh, karena jadi Romo suaranya jadi berkarisma. Oh ya. Oke, selanjutnya Ada pertanyaan dari @avel_12. Avel, halo Avel. halo Fel. Halo Vel. Pernah nggak mau setelah menjadi Romo rasa untuk kembali menjadi orang biasa yang bekerja atau berkarir? Sama pertanyaannya, ada yang nggak mau disebut namanya. Pernah nggak sih merasa salah haluan ketika udah menjadi Romo? Tapi bukan nyesel, cuma sempat kepikiran. Itu mikirnya ke arah haluan mana? Nikah kah? Atau berkarir? Atau kemana? Lalu gimana cara Romo meyakinkan diri sendiri kalau Romo itu udah berada di jalan yang benar? Pertanyaannya berat banget kayaknya ya? Nah ini terkait yang tadi saya katakan dengan pilihan. Setiap orang itu selalu dihadapkan pada pilihan. Bahkan ketika kita tadi selesai mandi itu memilih baju apa yang mau dipakai. Ada banyak warna yang kita pilih, tapi kita mau memilih salah satu. Dalam hidup juga ada yang namanya komitmen. Sebuah sikap ketika kita sudah memilih, kita mau setia dan mencintai apa itu yang menjadi pilihan kita. Kalau sudah saya berkomitmen menjadi imam, saya tidak pernah sampai dengan saat ini berpikiran untuk kembali berkarir menjadi arsitek misalnya, atau mungkin jadi guru, atau jadi yang lain. Karena sekali lagi saya sudah mempunyai komitmen untuk menjadi Romo, dan dari situ muncul sikap kesetiaan dan juga mencintai. Jadi kalau juga teman-teman dalam konteks lain misalnya sudah memilih pacar, sudah memilih calon pasangan hidup, itu juga perlu komitmen. Karena di situ akan muncul rasa setia dan cinta. Mungkin yang lebih cantik, yang lebih ganteng itu banyak. Yang lebih cocok untuk diajak ngobrol, yang nggak on mungkin, yang lebih pinter itu juga banyak. Tapi kita setelah berkomitmen untuk menjalin relasi tentu hanya ingin yang satu saja. Tidak pernah kita terus menyesal. Kenapa toh kok yang saya pilih ini? Lah yang milih saja kamu sendiri kok. Kenapa harus menyesal? Jadi
sekali lagi, saya tidak pernah merasa ini pilihan yang salah, saya tidak pernah berpikir untuk memilih yang lain, karena itu tadi, ada komitmen yang melahirkan kesetiaan dan juga cinta. Saya akhirnya mencintai apa yang saya komitmenkan, dan juga dengan itu saya punya kekuatan untuk setia menjalaninya. Ini bagi yang punya pilihan, terutama pilihan teman hidup, cobalah untuk punya komitmen supaya bisa setia dan juga mencintai. Yang lebih baik banyak, tapi memilih seseorang itu kan tidak hanya karena dia lebih dari yang lain, tapi memang ada yang cocok. Nah, kalau sudah berhenti memilih itu ada saatnya untuk berhenti. Dan setelah saya jadi imam, itu adalah proses di mana saya berhenti untuk memilih karir atau jalan hidup yang lain. Seperti halnya kalau sudah menikah juga sama, berhenti untuk memilih atau mencari pasangan hidup yang lain. Nanti kalau terus mencari, kapan mandeke ya toh? Itu saja. Pertanyaan, ini kayak kenal nih yang nanya. Dari @Dita Brigita nih, orangnya ada di sini nih. Di sini. Gimana ya di sini? Romo bosen enggak udah 2 minggu isolasi di pasturan. Sama ada dari @Andreas_Krisna12. Andre. Halo Andre. Andre yang ikut latihan tablo kemarin. Iya, benar. Oh. Jenuh nggak mimpin misa di depan umat? Ya, kalau jenuh ya pasti ada rasa jenuh juga. Tapi paling tidak saya menemukan ada hal baru. Beberapa waktu sebelum ada corona, itu kalau saya misa tanpa umat, itu saya jadi kayak aneh. Karena kayak dalang, ngomong sendiri, nggak ada yang diajak ngomong. Tapi ketika saya harus misa harian pribadi beberapa hari ini, akhirnya saya menjadi sadar bahwa ketika saya sendiri, ketika saya misa pribadi, itu pun saya menghadirkan umat. Dan umat itu juga hadir meskipun dalam bentuk kursi-kursi yang kosong. Saya tetap berdoa bagi mereka, dan saya percaya mereka bersatu dengan saya dan kami yang ada di Paroki Bintaran yang berdoa untuk mereka meskipun kami tidak live streaming. Jadi saya rasa doa kami tetap menyatu dengan umat dan membuat saya tidak bosan, karena ya tetap aja misa, tetap aja mendoakan umat. Beberapa hal ya tetap mengerjakan. Beberapa hari ini saya khusus membersihkan kamar saya. Wih, mantap. Oh, berarti kalau nggak ada isolasi gini, Romo nggak bersihin kamar? Kan saya tinggal, saya tinggal ke KM7, jadi ya. Oh, iya. Ketemu yang ganteng ya. KM7 lagi di kerangkeng, nggak bisa dimasukin orang. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari @albert.ray. Regi, itu Mas Regi. Halo Regi. Halo Regi. Apa kabar Papua? Apa kabar Papua? Mo, gimana seharusnya sikap kita ketika misa online? Kan beda tuh feelnya. Oke. Sikap misa baik online maupun offline, artinya langsung, itu tetap sama, yaitu kita harus punya sikap berpartisipasi aktif dalam misa. Artinya berpartisipasi aktif adalah ikut nyanyi, kalau lagu pembuka, persembahan, aklamasi umat itu harus ikut serta. Kemudian pada saat doa juga ikut mendoakan. Kalau bacaan juga tentu harus mendengarkan. Itu salah satu sikap yang harus terjadi meskipun misa itu misa online. Jadi pikirannya tetap fokus, pikirannya tetap mengikuti dengan hikmat. Dan sekali lagi harus bisa membedakan bahwa misa online itu bukan nonton drakor ataupun nonton pertunjukan yang lain. Ini adalah sebuah ibadah. Jadi kalau mengikuti Ekaristi online jangan disambi, jangan menyiapkan perhatian, semua pintu ditutup supaya tidak terdistrak dengan berbagai macam hal. HP dijauhkan, kecuali kalau HP-nya dipakai untuk siaran, streamingnya pakai HP juga siapkan. Kalau enggak, nanti kan kelihatan. Intinya kalau ikut
live streaming harus serius, hikmat juga, siapkan altar keluarga. Dan kebetulan peristiwa ini sebenarnya adalah suatu hikmah juga, karena di setiap rumah orang Katolik tentu sekarang ada semacam altar keluarga. Jadi itu jangan dibongkar, ya, jangan dibongkar. Biarkan ada di sana lilin, salib. Kalau mungkin ada patung Bunda Maria, ya biarkan di sana. Kalau ada perlengkapan yang lain, biarkan di sana. Tempat itu menjadi tempat berdoa untuk satu keluarga. Bukan hanya pada saat corona. Nanti kalau coronanya sudah pergi, gunakan itu juga untuk tempat berdoa. Tapi kalau sudah bisa misa seperti biasa, jangan misa online ya. Ini kan hanya darurat. Misa online itu hanya terjadi karena kondisi darurat. Itu saja. Yang penting kita fokus untuk mengikuti misa dengan sungguh-sungguh dan mau menjawab semua yang harus dijawab, ikut serta menyanyi juga. Itu. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ale Sadia Bentia. Halo Bentia. Halo Bentia. Kamu gimana? Bentia. Halo Bentia. Pertanyaannya, out of curiosity, apa pendapat Romo soal nikah beda agama? Buset, berat banget, Bu. Berat banget tuh. Setuju atau enggak atau gimana? Terserah Menurut Romo deh. mungkin. Menurut Ya, Romo ya, ya. gimana? Nah, menurut Romo pendapatnya kayak gimana? Pernikahan beda agama tentu bukanlah pernikahan ideal yang dianjurkan. Cinta itu kan harusnya tidak pernah membuat resah. Oh, Karena cinta itu membawa harapan dan kegembiraan, ya kan?